Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Anissa Firjatullah di dalam mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS TSD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS di dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sekarang, kita akan membahas tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK di dalam kurikulum 2013 dan P5 di dalam kurikulum Merdeka. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik. Maka, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau social studies sangatlah penting pada jenjang pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar merupakan peletakan dasar atau pondasi, pemahaman, dan keilmuan tentang bagaimana hidup bersosial karena di sekolah para siswa datang dari lingkungan yang berbeda-beda. Sisi lain dari itu, kepedulian terhadap lingkungan sosial atau memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sosial merupakan bagian daripada nilai-nilai pendidikan karakter bangsa. Materi pembelajaran IPS ini sebagian besar bersifat abstrak dan perlu didukung dengan media pembelajaran atau alat peraga yang sesuai. Pentingnya penggunaan media yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dan mengatasi keterbatasan kemampuan guru. Media pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran IPS karena salah satu karakteristik pembelajaran IPS ini adalah peristiwa di masa lampau yang bersifat abstrak. Karena itu, agar setiap gambaran peristiwa secara jelas dapat diterima peserta didik, dibutuhkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran ini. Di dalam kurikulum 2013, terdapat istilah yaitu berupa KD dan IPK dalam muatan PPK. Kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut dengan KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Pelaksanaan penilaian awal dapat dilakukan oleh pendidik dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi yang dimaksud adalah IPK. Yang dimaksud dengan indikator adalah suatu penanda bahwa suatu kompetensi dapat dicapai dan diukur. Diketahui, mereka dapat mencapai kompetensi atau KD pada pemahaman konsep sehingga dapat merumuskan seperti contoh pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dengan materi pokok interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, dengan submateri pokok kondisi alam negara-negara di dunia, dengan submateri kondisi alam negara Mesir. Nah, di sini kan terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di dalam kolom kompetensi dasar terdapat menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, di dalam indikator pencapaian kompetensinya yaitu terdapat 3, yaitu IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Di IPK pendukung yaitu memahami sistem pemerintahan negara Mesir. Di IPK kunci yaitu menelaah kondisi alam berupa lokasi, iklim, geologi, bentuk muka bumi, flora dan fauna, dan keadaan penduduk negara Mesir. Dan yang ketiga yaitu IPK pengayaan, terdapat menganalisis pengaruh kondisi alam Mesir terhadap kehidupan masyarakat Mesir. Nah teman-teman, sekarang kita beralih ke kurikulum merdeka, yang mana di kurikulum merdeka ini terdapat IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, implementasi kurikulum merdeka ini berupaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada kurikulum merdeka, guru dapat memahami potensi siswa lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Nah teman-teman, di dalam kurikulum merdeka, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS ini digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang biasa dikenal dengan IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk mengelola lingkungan alam dan sosial dengan satu kesatuan. Tujuan pembelajaran IPS dalam rangka menyusun rasa nasionalisme adalah menguatkan wawasan nasionalisme, kepekaan, serta kesadaran peserta didik mengenai fenomena lingkungan fisik maupun sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana karakter peserta didik Indonesia yang hendaknya ditumbuh kembangkan adalah profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping ini, yaitu profil Pancasila memiliki 6 dimensi utama yang meliputi beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Salah satu langkah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut dilakukan melalui proyek penguatan profil Pancasila yang biasa kita sebut dengan P5, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan P5 adalah membentuk generasi muda yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, memiliki nilai gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. P5 ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang berbeda dengan pembelajaran di kelas pada umumnya. P5 juga merupakan salah satu inovasi dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memberikan siswa pengalaman nyata dan mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian aktivitas proyek pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam menjalankan program ini, Kemendikbudristek memberikan 7-8 proyek kepada sekolah-sekolah terdaftar. Sekolah diberikan fleksibilitas untuk menentukan cara menjalankan proyek-proyek tersebut. Lembaga pendidikan wajib membentuk tim fasilitator P5 yang mengidentifikasi kesiapan setiap sekolah, merancang dimensi, tema, alokasi waktu, penyusunan modul proyek, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini terdapat istilah CP, TP, dan ATP. Mari kita bahas satu persatu. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik di akhir fase. Dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen, yang terdiri dari rasional, mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Kita beralih ke ATP atau alur tujuan pembelajaran, yang mana alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pelajaran di akhir satuan fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru penyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan. Pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan dan dimodifikasi, dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Lalu yang terakhir adalah TP atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada tabel yang dapat kita lihat bersama-sama bahwa di dalam alur tujuan pembelajaran ini terdapat elemen, capaian pembelajaran, buku atau unit yang dipakai oleh guru, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dan alokasi waktu. Nah teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.